Assalamualaikum, guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dadang Darsoni dari SD Negeri 1 Ciwaringin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran digital. Materi atau topik pembelajaran yang akan saya sampaikan. Pertama, konsep pembelajaran digital. Yang kedua, aplikasi kelas online. Yang ketiga, aplikasi penyimpanan dokumen. Yang keempat, aplikasi presensi online. Yang kelima, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Kita mulai saja dari pengertian pembelajaran digital. Apa itu pembelajaran digital? Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Apa kelebihan dan tantangannya? Mari kita perhatikan. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Teknologi pembelajaran digital, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-books, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google Form
Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Zenius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Aplikasi penyimpanan dokumen. Pentingnya penyimpanan online. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, atau handphone karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, atau PC. Aplikasi penyimpanan dokumen, kita akan mengenalkan aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya: pastikan memiliki akun Google, pastikan memiliki akun Gmail, maksudnya Gmail. Yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email. Untuk membuat folder dalam Google Drive, kita buka Google Drive dulu, kemudian di kiri atas ada tanda panah, ada tulisan baru. Kalau sudah bahasanya dipindahkan ke Indonesia, yaitu baru. Kalau masih dengan menggunakan bahasa Inggris, new. Kita klik, maka akan muncul folder baru, upload file, dan upload folder. Kita pilih folder baru. Ketika sudah klik folder baru, maka muncul folder yang baru dan kita bisa beri nama sesuai dengan kebutuhan. Lalu bagaimana mengupload file dan folder? Untuk mengupload file dan folder, dapat akses menu seperti gambar dengan langkah-langkah seperti pada gambar. Seperti biasa, kita ke Google dulu, kemudian kita klik Google Drive-nya, kemudian kita klik New atau baru yang ada tanda plusnya, maka akan muncul folder baru, upload file, upload folder. Nah, kalau kita mau upload file, maka kita klik upload file, kemudian file mana yang akan kita upload, kita klik, dan akan secara otomatis akan masuk ke Google Drive. Begitu juga upload folder, kita klik, maka akan bisa langsung masuk ke Google Drive. Lalu bagaimana sharing file dan folder? Sharing file dan folder khusus untuk orang-orang tertentu ini bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Kita pilih email mana yang akan kita kirim, kemudian kita klik, maka akan langsung ke pada pemilik email. Atau kita ambil alamat Google Drive kita, kemudian kita kirimkan linknya lewat WA atau lewat aplikasi komunikasi yang lainnya. Itu pun bisa. Tentu pada drive kita harus sudah diperbolehkan untuk diakses oleh orang lain. Aplikasi presensi online. Untuk presensi online,
biasanya menggunakan Google Form. Dengan Google Form atau Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web yang tidak menggunakan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Langkah menggunakan Google Form. Pertama, kita buka Google Drive. Kemudian kita klik New atau Baru. Kemudian kita klik New File. Dan baru kita klik Google Form. Maka akan terbuka Google Form tersebut. Tinggal kita mengolahnya. Berikutnya adalah perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Ditinjau dari penggunaan teknologi, pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti HP, smartphone, laptop, atau PC. Sedangkan di kelas luring tidak banyak menggunakan teknologi. Dilihat dari variasi sistem belajarnya, pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung. Sedangkan pada kelas luring, variasi sistem belajarnya lebih banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Dilihat dari lokasi dan jam belajar. Pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja dan bertemu secara maya. Untuk jam belajarnya cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan pada kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi dan jam belajarnya pun telah ditetapkan oleh sekolah. Dilihat dari cara siswa bersosialisasi, pada pembelajaran digital, sistem pelajaran daring akan lebih banyak dilakukan secara online dan jarang bertemu dengan teman sekolah. Sedangkan pada kelas luring, siswa lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, khususnya untuk teman-teman guru yang sudah pelatihan maupun yang belum pelatihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.